Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Hairani. Saya seorang mahasiswi akuntansi kelas A semester 5. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai sistem pengendalian manajemen, mulai dari pengertiannya, alasan mengapa mahasiswa akuntansi perlu mempelajarinya, tujuannya, hingga contoh penerapannya dalam dunia bisnis. Mari kita simak yuk. Pertama, apa sih itu sistem pengendalian manajemen? Sistem pengendalian manajemen adalah serangkaian proses, prosedur, dan alat yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan bahwa sumber daya organisasi digunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai tujuan perusahaan. Nah, dengan kata lain, sistem pengendalian manajemen ini membantu manajer mengarahkan perilaku dan keputusan seluruh anggota organisasi agar selaras dengan strategi dan visi perusahaan, di mana komponen utama dari sistem pengendalian manajemen ini yaitu adanya perencanaan, penganggaran, pengukuran kinerja, pelaporan, serta evaluasi hasil. Pada bagian yang kedua, mengapa sih mahasiswa akuntansi perlu mempelajarinya? Mahasiswa akuntansi perlu mempelajari sistem pengendalian manajemen. Kenapa? Karena sistem ini merupakan jembatan antara akuntansi dan manajemen. Seorang akuntan tidak hanya mencatat transaksi, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa informasi keuangan digunakan secara tepat dalam proses pengambilan keputusan. Nah, melalui pemahaman ini, kita dapat mengerti bagaimana sistem pengendalian membantu organisasi dalam menilai kinerja, mengelola risiko, dan menjaga akuntabilitas. Selain itu juga, konsep ini juga mendukung peran akuntan dalam penyusunan anggaran, audit internal, serta evaluasi efisiensi operasional perusahaan. Selanjutnya, bagian yang ketiga, apa sih tujuan sistem pengendalian manajemen? Nah, tujuan sistem pengendalian manajemen utamanya itu memastikan bahwa setiap bagian organisasi bekerja menuju sasaran yang sama dengan cara yang efektif dan efisien. Nah, jadi kalau secara lebih rincinya itu sistem pengendalian manajemen ini tuh bertujuan untuk menetapkan standar kinerja, memantau pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi hasil yang telah dicapai, dan juga melakukan tindakan korektif jika terdapat penyimpangan. Nah, dengan demikian, sistem pengendalian manajemen ini bukan hanya alat pengawasan, tetapi juga sarana untuk mendorong perbaikan, berkelanjutan, dan peningkatan kualitas keputusan manajerial. Selanjutnya, sebagai contoh penerapan dalam dunia bisnis, kita ambil perusahaan Indofood. Nah, dalam perusahaan seperti Indofood menggunakan sistem pengendalian berbasis anggaran untuk mengatur dan menilai kinerja tiap divisi, mulai dari produksi hingga pemasaran, di mana mereka menetapkan target penjualan dan biaya, kemudian melakukan evaluasi secara periodik untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Selain itu, perusahaan juga menerapkan Key Performance Indicators untuk menilai kinerja karyawan serta sistem bonus berbasis hasil kerja. Contoh lainnya kita dapat lihat di sekitar kita pada perusahaan retail seperti Alfamart, Alfamidi, Indomaret, di mana mereka menggunakan sistem laporan penjualan harian, audit stok, dan pengawasan keuangan berbasis teknologi guna menjaga efisiensi dan mencegah kecurangan. Demikian penjelasan mengenai sistem pengendalian manajemen, mulai dari pengertian, tujuan, alasan penting yang dipelajari oleh mahasiswa akuntansi, hingga contoh penerapan dalam dunia bisnis. Semoga penjelasan ini dapat menambah wawasan kita semua tentang pentingnya pengendalian dalam mencapai tujuan organisasi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.